Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Purnomo Sucipto. Hari ini kita akan bahas tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Yuk, disimak. Apa sih itu pesantren? Pesantren disebut juga dayah, surau, menasah, atau sebutan lainnya. Pesantren ini adalah lembaga berbasis masyarakat yang didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat. Sedangkan fungsi pesantren meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pesantren. Pada dasarnya, ada 3 macam pesantren. Pertama, pesantren yang menyelenggarakan pengkajian kitab kuning. Kedua, pesantren yang menyelenggarakan dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Ketiga, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan terintegrasi dengan pendidikan umum. Dalam pendirian dan penyelenggaraannya, pesantren juga harus memenuhi unsur-unsur yang paling sedikit terdiri dari terdapat kiai, terdapat santri yang bermukim di pesantren, terdapat pondok atau asrama, terdapat masjid atau musola, dan terdapat kajian kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu'alimin. Nah, tadi kita sudah bahas tentang jenis dan unsur pesantren. Selanjutnya, di bagian ini kita akan bahas tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Pesantren pada dasarnya dapat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan atau masyarakat. Dalam pendiriannya, pesantren wajib pertama berkomitmen mengamalkan nilai Islam rahmatan lil alamin dan berdasarkan Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, memenuhi unsur yang dipersyaratkan. Ketiga, memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa sesuai dengan domisili pesantren. Dan keempat, mendaftarkan keberadaan pesantren kepada Menteri Agama. Dalam hal keempat persyaratan tersebut terpenuhi, maka Menteri memberikan izin terdaftar kepada pesantren tersebut. Sedangkan terkait penyelenggaraan pesantren, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai Islam rahmatan lil alamin serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, penyelenggaraan pesantren dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter pesantren. Ketiga, dalam penyelenggaraan pesantren, kiai harus berpendidikan pesantren, berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan atau memiliki kompetensi ilmu agama Islam. Membahas tentang kiai, perlu diketahui bahwa di dalam pesantren, kiai merupakan pemimpin tertinggi yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan. Dalam penyelenggaraan pesantren, kiai dapat dibantu oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan pesantren dan atau pengelola pesantren. Pengelola pesantren sendiri bertujuan membantu peran kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan pesantren. Lebih lanjut tentang pendidik dan tenaga kependidikan di pesantren. Pendidik pada pendidikan pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional. Kualifikasi sebagai pendidik profesional harus berpendidikan pesantren dan atau pendidikan tinggi. Kompetensi sebagai pendidik profesional memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab. Terakhir, penetapan pendidik sebagai tenaga profesional dilakukan oleh Menteri. Salah satu hal yang cukup krusial saat membahas tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren adalah terkait pendanaan. Di bagian ini, kita akan membahas tentang pendanaan pesantren. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membahas tentang pendanaan pesantren.
Pertama, sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren berasal dari masyarakat. Kedua, pemerintah pusat membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui APBN. Ketiga, pemerintah daerah membantu pendanaan penyelenggaraan pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya. Keempat, sumber pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kelima, sumber pendanaan pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden. Keenam, pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan. Terakhir, ketentuan mengenai dana abadi diatur dengan peraturan presiden. Hal lain yang penting juga ketika mendirikan dan menyelenggarakan pesantren adalah memperhatikan soal kerjasama pesantren. Dalam meningkatkan peran dan mutu, pesantren dapat melakukan kerjasama yang bersifat nasional dan atau internasional. Kerjasama ini banyak bentuknya, ada 7 sedikitnya. Pertama, pertukaran peserta didik. Kedua, olimpiade. Ketiga, kerjasama terkait sistem pendidikan. Keempat, kerjasama kurikulum. Kelima, bantuan pendanaan. Keenam, kerjasama berkaitan dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Terakhir atau ketujuh, kerjasama-kerjasama lainnya. Tentunya, macam-macam kerjasama tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, akhirnya kita sudah sampai di bagian terakhir pembahasan tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Di bagian ini, kita akan membahas tentang partisipasi masyarakat atas penyelenggaraan pesantren. Dalam pengembangan penyelenggaraan pesantren, masyarakat dapat turut berpartisipasi. Bentuknya macam-macam. Pertama, memberikan bantuan program dan atau pembiayaan kepada pesantren. Kedua, memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penyelenggaraan pesantren. Ketiga, mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pesantren. Keempat, mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren. Kelima, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren. Terakhir, memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren. Partisipasi ini dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan atau organisasi masyarakat. Demikian pembahasan tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyimak.